Dari kisah ini kita dapat ambil pelajaran bahwasanya begitu kuatnya tawakal Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena kekuatan tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang Arab Badui tadi yang dia di tangannya sudah ada pedang dan dia ingin menghunus Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Gemetar tangannya, kemudian pedang tadi jatuh seketika. Jadi ketika kita menyandarkan diri kita, menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, di dalam mendapatkan hal-hal yang maslahat, hal-hal yang baik maupun menolak hal-hal yang membahayakan kita. Inilah makna tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kunt wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini dengan izin dan kehendak Allah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada saat ini maupun ibadah-ibadah yang lainnya serta amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta umat beliau yang tetap istiqamah dan konsisten di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Semoga kita semua termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah di atas jalan kebenaran hingga akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita juga termasuk di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam mempelajari dan membahas tentang cabang-cabang iman. Yang hari ini insyaallah kita sudah memasuki cabang iman yang ke-10, yaitu al-imanu biwujubit tawakkul 'ala Allah azza wa jalla. Beriman yaitu iman dengan wajibnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cabang iman yang ke-10 yang ditulis oleh Al-Imam Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Tapi sebelum kita membahas tentang pembahasan tentang tawakal kepada Allah, seperti biasa insyaallah kita akan ceritakan terlebih dahulu beberapa kisah yang ada hubungannya dengan tema atau dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang tawakal. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, hadisnya sahih muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka, annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Jabir bin Abdullah menceritakan bahwasanya beliau pernah ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke daerah Najd. Dalam riwayat yang lain dikatakan perang melawan Bani Mustalik. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ah. Maka setelah selesai peperangan, kemudian Rasulullah dan para sahabatnya pun pulang ke Madinah. Di tengah perjalanan mereka beristirahat. Fa'adraktuhum alqa'ila fi wadin katsirin, di satu tempat yang penuh dengan pohon syajaratus syaukin, yaitu pohon yang penuh dengan berduri. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah turun dari kendaraannya, dari untanya. Wa tafarraqan nasu fil 'idadi yastadilluna bisyajar. Kemudian para sahabat Rasulullah yang lain pun ikut turun dan mereka berpencar mencari tempat untuk berteduh ya di bawah pohon. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah. Kemudian Rasulullah pun berteduh di bawah pohon yang bernama pohon samurah. Ya. Jadi pohon samurah itu adalah pohon yang banyak durinya. Yastadilluna bisyajar. Ya, kemudian Rasulullah berteduh di bawahnya. Fanima naumatan. Kemudian Rasulullah istirahat tidur. Ya, karena kecapean setelah pulang dari peperangan. Summa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una, kemudian para sahabat yang lain pun istirahat pada tidur. Di saat mereka sedang beristirahat, sedang mereka tidur, kemudian tiba-tiba mereka mendengar suara Rasulullah SAW memanggil mereka. Faji'nahu, maka kemudian kami mendatangi Rasulullah SAW. Fa idza indahu a'rabiyyun jalis. Maka kita lihat di sisi Rasulullah ada seorang A'rabi. Apa itu A'rabi? Orang Arab Badui. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah menceritakan kepada kita, inna hadza ikhtarata sayfi wa ana naim. Orang ini dia ngambil pedang saya, kan saya menggantungkan pedang itu di pohon, dia ambil pedang saya, kemudian di saat saya sedang istirahat, sedang tidur, dia mengacungkan, menghunus pedangnya di leher saya, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah sedang tidur, tiba-tiba orang Arab Badui ini mengambil pedang Rasulullah, kemudian menghunuskan pedang di lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaiqatu, kemudian saya bangun, kata Rasulullah. Wa huwa fi yadihi, dan saya mendapati orang Arab Badui ini menghunuskan pedang di leherku. Faqala li, dan dia mengatakan kepadaku, man yamna'uka minni. Siapa yang bisa mencegah saya dari membunuhmu wahai Muhammad? Qultu Allah. Kemudian dengan mantap Rasulullah SAW menjawab, apa? Allah. Allah yang bisa mencegahmu dari membunuh saya. Allah yang bisa menghalangimu dari melakukan hal yang tidak baik kepada saya. Kemudian diulangi lagi sampai 3 kali. Siapa yang bisa membelamu, yang bisa menghalangi saya dari membunuh wahai Muhammad? Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan mantap, Allah. Sampai 3 kali. Kemudian tiba-tiba
tangan orang Arab Badui tadi bergetar, gemeter ya. Dan pedang yang dia pegang tadi jatuh. Kemudian dia diambil oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa menghalangi saya dari melakukan sesuatu yang tidak baik kepadamu? Dia menjawab, tidak ada siapapun yang bisa membela saya dan menghalangimu dari melakukan hal yang tidak baik kepadaku, ya Muhammad. Tsumma lam yu'aqibuhu Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya Rasulullah memaafkan orang Arab Badui tadi dan Rasulullah menyuruhnya untuk pergi. Dari kisah ini kita dapat ambil pelajaran bahwasanya begitu kuatnya tawakal Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena kekuatan tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang Arab Badui tadi yang dia di tangannya sudah ada pedang dan dia ingin menghunus Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Gemetar tangannya, kemudian pedang tadi jatuh seketika. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Karena kuatnya tawakal Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau yakin Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan melindungi. Pada saat itu para sahabat-sahabat beliau sedang tidak berada di samping Rasulullah. Mereka berpencar kemana-mana dan mereka dalam keadaan beristirahat. Siapa yang melindungi Rasulullah pada saat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan beliau, bersandarnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kuat. Dan ini yang membuat akhirnya orang Arab Badui tadi gagal untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua, kisah yang sangat menarik yang terjadi kepada salah seorang tabi'in, yang bernama Abul Hasan Az-Zahid. Di dalam kisah disebutkan, Abul Hasan Az-Zahid pernah suatu hari ada seorang wulatu Misra, seorang pemimpin di negeri Mesir yang bernama Ahmad bin Tulun. Ahmad bin Tulun ini termasuk pemimpin yang sangat zalim. Saking zalimnya, di dalam kisah disebutkan innahu qatala 18,000 insana sabran. Dia telah membunuh sekitar 18.000 orang. Saking zalimnya. Dengan cara apa? Dengan cara yaqta'u anhu at-ta'am wasyarab hatta yamut. Tidak diberi makan dan minum sampai 18.000 orang tadi meninggal dunia. Jadi nggak dikasih makan, di penjara, dimasukin ke sel, kemudian nggak dikasih makan dan minum sampai 18.000 orang tadi meninggal dunia. Karena saking zalimnya Ahmad bin Tulun tadi, seorang wulatu Misra, seorang pemimpin di negeri Mesir, maka kemudian ada seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Hasan Az-Zahid, tergerak hatinya untuk mengingatkan dan menasihatkan pemimpin tadi, yaitu Ahmad bin Tulun, dalam rangka mengamalkan hadis dari Rasulullah SAW, yaitu apa? Afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jadi jihad yang paling utama itu adalah mengatakan hak, mengatakan kalimat yang benar kepada pemimpin yang zalim, pemimpin yang jair, pemimpin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abul Hasan Az-Zahid tadi mendatangi Ahmad bin Tulun ke istananya dan dinasihati, innaka zalamta ar-ra'iyah wa fa'alta kadza wa kadza. Kamu telah melakukan kezaliman kepada rakyatmu. Kamu telah melakukan pembunuhan kepada 18.000 orang, bayangkan, gak dikasih makan, gak dikasih minum sampai mereka meninggal. Wa khawwafahu billah, dan diingatkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena termasuk perbuatan zalim, takutlah kamu kepada Allah. Faqadiba Ibnu Tulun ghadban syadidan, maka kemudian Ahmad bin Tulun, pemimpin Mesir tadi, marah ketika dinasihatkan oleh Abul Hasan Az-Zahid. Padahal beliau memberikan nasihat cara yang baik, didatangi, kemudian dinasihatkan dengan baik. Tapi Ahmad bin Tulun gak terima, marah dia. Wa amara bi asadin yujawwi'u. Kemudian Abul Hasan ditangkap, dimasukkan ke dalam sel, ke dalam kandang singa. Jadi Abul Hasan Az-Zahid ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam kandang singa. Kemudian apa yang terjadi? Dia memerintahkan singa-singanya untuk menerkam dan memakan serta memangsa Abul Hasan Az-Zahid tadi.
Tapi apa yang terjadi? Mal hadath? Apa yang terjadi? Singanya la yataharrak wa la yubali. Enggak bergerak sama sekali singanya, cuma diam aja dilihatin. Wan nas yang duruna ilal mauqif baina dalik. Dan manusia kaget lihat, baru kali ini aneh ya singa yang dalam keadaan lapar, ibarat kata udah dikasih makanan tapi enggak dimakan. Didiemin aja, cuma dilihatin. Dilihatin doang. Abul Hasan Az-Zahid tadi. Abul Hasan juga duduk aja santai dia. Kemudian setelah singanya nggak makan-makan, bingung raja tadi, bingung pemimpin tadi Ahmad bin Tulun. Akhirnya dia mengatakan, udah keluarin aja tuh orang. Ya. Dikeluarin Abul Hasan Az-Zahid dari kandang singa tadi. Kemudian ditanya, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan ketika berada di dalam kandang singa tadi? Kok aneh, singa yang lapar, yang biasanya suka memangsa dan memakan orang-orang yang aku tidak suka, tapi kenapa giliran kamu dia tidak mau memangsa kamu, tidak mau memakan kamu, tidak mau menerkam kamu? Abul Hasan hanya mengatakan, saya ketika tadi berhadapan dengan singa, saya cuma berpikir, kira-kira lu'abul asad, yaitu air liurnya singa tadi, ahwa tohir am najis. Apakah air liurnya itu najis atau suci? Kok kamu malah memikirkan hal itu, bukan memikirkan keadaan kamu? Yang dipikirkan air liurnya singa tadi najis atau suci, bukan memikirkan keadaannya. Bukan memikirkan bagaimana kalau saya nanti dimangsa singa, bagaimana keadaan saya, bagaimana keluarga saya, enggak. Yang dia pikirkan saat itu apa? Air liurnya singa itu najis atau tidak. Itu yang dia pikirkan. Kemudian ditanya oleh Ahmad bin Tulun, alam takhuf minal hasad. Emang kamu enggak takut sama singa? Kok kamu mikirkan hal yang lain, bukan memikirkan ketakutan kamu kepada singa tadi? Apa yang dijawab? La, innallaha qad kafani bidzalik. Karena saya yakin Allah akan melindungi saya. Keyakinan beliau kepada Allah sangat kuat. Tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kuat. Bersandar hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kuat. Sehingga apa? Sehingga Allah tunjukkan itu. Allah jaga beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gerakkan singa tadi untuk tidak memakan si Abu Hasan Az-Zahid tadi. Contoh cerita yang kedua. Ini cerita yang sahih ya. Kemudian cerita yang ketiga. Ada seorang bernama Hatim Al-Asam. Pernah suatu hari lagi Hatim Al-Asam ini seorang ulama juga berniat untuk berangkat ibadah haji. Ketika beliau mengabarkan hal ini kepada anak-anaknya, fabaku, maka kemudian anak-anaknya pun pada nangis semua. Waqalu, dan mereka mengatakan, ila man takilna. Wahai ayahku, kalau engkau berangkat haji, karena zaman dulu kan berangkat haji itu bukan ya 9 hari, 10 hari, 15 hari ya. Nggak seperti zaman sekarang ya, perjalanan aja naik pesawat cuma 9 jam. Kalau zaman dulu perjalanan naik unta saja atau mungkin jalan kaki saja bisa memakan waktu 1 bulan, 2 bulan. Itu baru perjalanan PP-nya bisa mungkin sampai 3 bulan. Belum di sananya lama. Jadi mungkin kalau orang berangkat haji itu bisa memakan waktu bahkan sampai setengah tahun baru dia bisa kembali ke rumahnya. Maka kemudian ketika Hatim Al-Asam tadi ingin berangkat haji, ibadah haji, anak-anaknya pada nangis. Kemudian mereka mengatakan, ila man takilna. Wahai ayahku, kalau engkau berangkat haji nanti kita bergantung pada siapa? Siapa yang memberi kita makan? Siapa yang memberikan kita nafkah? Enggak sebentar ini loh, 6 bulan, setengah tahun. Kemudian ada seorang anaknya yang perempuan, wa kanat lahu ibnatun mubarakah qad razaqahullahu taala ni'matul iman wa tawakkal. Seorang anak wanita yang sangat solehah yang Allah sudah berikan kepadanya rezeki keimanan dan tawakal kepada Allah serta keyakinan. Apa yang dia katakan kepada saudara-saudaranya? Da'auhu yadhabu falaysa birazik. Biarkan ayah kita pergi karena bukan ayah kita yang memberikan kita rezeki. Bukan ayah kita yang memberikan kita rezeki. Biarkan dia pergi haji. Dia mau berangkat haji biarkan, enggak masalah. Enggak perlu kita takut, enggak perlu kita khawatir. Fakharaja, maka kemudian ayahnya pun berangkat. Fabatu jia'an. Kemudian setelah ayahnya berangkat benar. Mereka anak-anaknya Hatim Al-Asam tadi dalam keadaan apa? Kelaparan. Lapar. Ya.
Apalagi di malam hari ya, sulit cari makanan. Di saat seperti itu, kemudian akhirnya saudara-saudara tadi pada menghina si anak perempuan tadi. Gara-gara kamu, hari kamu membiarkan ayah kita pergi, nih sekarang kita kelaparan semuanya. Kemudian dia mengatakan, langsung berdoa, Allahumma la tuhjilni bainahum. Ya Allah, jangan kau menghinakan aku di hadapan mereka, di antara mereka. Famarra bihim amirul balad. Di saat mereka dalam keadaan kelaparan, tiba-tiba ada yang lewat di depan rumah mereka, yaitu seorang amirul balad, seorang pemimpin, seorang pembesar di negeri itu. Faqala li ba'di ashabihi, kemudian pemimpin tadi mengatakan kepada pengawalnya, utlub li ma'an, tolong mintakan penghuni rumah ini air, saya kehausan. Fanawalhu ahlu Hatim kuzan jadidan wa ma'an baridan fasyaribah. Maka kemudian mereka punya air, cuman gak punya makanan. Mereka pun akhirnya memberikan air kepada Amirul Balad tadi. Kemudian ditanya, Darman hadhihi, rumah siapa ini? Kemudian dijawab oleh pengawalnya, Dar Hatim al-Asom. Ini adalah rumah seorang ulama besar yang bernama Hatim al-Asom. Faroma fiha sirratan min dhahab. Maka kemudian pemimpin tadi memberikan kepada mereka apa? Emas. Ya, satu apa tuh namanya, itu satu poket emas ya. Satu apa namanya itu? Satu bundelan ya emas ya. Jadi bukan satu emas ini, jadi satu tempat. Ya. Akhirnya dengan emas yang mereka miliki tadi mereka gunakan untuk membeli makanan. Masya Allah. Begitu kuatnya seorang anak wanita tadi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Allah yang menggerakkan pemimpin tadi, Amirul Balad tadi, untuk mendatangi rumah mereka, hanya meminta segelas air kemudian dibalas dengan emas. Bayangkan, Masya Allah. Ada nggak sekarang orang seperti itu? Kita kasih segelas air kemudian mereka balas dengan emas. Pernah nggak Pak Budi merasakan? Pak Budi nggak pernah ya. Orang datang rumah Pak Budi minta segelas air kemudian setelah itu Pak Budi dikasih balasan emas. Nggak ada. Ya. Allah yang menggerakkan karena kuatnya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa kisah tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tawakalnya Rasulullah SAW sehingga Allah menjaga beliau. Bagaimana tawakalnya tadi Abul Hasan Az-Zahid rahimahullah taala kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan singa-singa tadi untuk tidak menerkam dan memangsanya. Bagaimana tawakalnya anak perempuannya Hatim al-Asom kepada Allah sehingga Allah menggerakkan si Amirul Balad tadi, pemimpin negeri itu, untuk mendatangi rumah mereka hanya untuk meminta segelas air kemudian dibalas dengan emas. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita ketika kita kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balas. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna tawakal? At-tawakkal adalah secara bahasa al-i'timadu 'alal ghairi fi amrin ma. Kita bersandar kepada yang lain atas segala urusan. Itu makna tawakal secara bahasa. Kemudian secara istilah adalah sidqu i'timadul qalbi 'ala Allah taala fi istijlabil masalih wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah. Itu apa? Sidqu i'timad. Jujur dan benarnya hati kita di dalam menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fi istijlabil masalih, di dalam mendapatkan hal-hal yang memberikan maslahat dan kebaikan kepada kita. Wadaf'il madar, atau hal-hal yang bisa menolak kita dari segala mara bahaya. Min umurid dunya wal akhirah, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Ini makna tawakal secara istilah yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi ketika kita menyandarkan diri kita, menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, di dalam mendapatkan hal-hal yang maslahat, hal-hal yang baik, maupun menolak hal-hal yang
membahayakan kita. Inilah makna tawakal. Kemudian selanjutnya at-tawakkal wal ahdu bil asbab. Tetapi tawakal juga tidak menafikan yang namanya ikhtiar. Ya, ikhtiar. Bukan berarti kalau kita tawakal kemudian kita menafikan yang namanya ikhtiar. Tidak. Kenapa? Karena yang pertama anna tawakkal la yunafi ahdul asbab. Karena tawakal itu tidak pernah menafikan yang namanya ikhtiar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari riwayat Anas bin Malik qala, pernah suatu hari ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, dia datang membawa untanya ke masjid Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah unta ini saya ikat atau justru saya hanya lepaskan, saya biarkan kemudian saya bertawakal kepada Allah? Kemudian kata Rasulullah SAW apa? U'allikuha wa tawakkal. Yang benar itu kamu ikat, kemudian baru kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di samping kita tawakal kepada Allah, kita juga diperintahkan untuk apa? Ikhtiar. Rasulullah memerintahkan orang tadi untuk mengikat untanya, itu bagian dari ikhtiar. Jadi tidak hanya dilepas begitu saja kemudian tawakal kepada Allah, tidak. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana ahlul Yaman, dahulu kala di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada penduduk negeri Yaman, mereka ketika berhaji la yatazawwadun, mereka enggak bawa bekal. Enggak bawa bekal sama sekali. Ya. Jadi benar-benar ini nahnul mutawakkilun, mereka mengatakan, kalau ditanya kenapa enggak bawa bekal? Wah, kami dah tawakal sama Allah. Tapi apa yang terjadi ketika sampai di Mekah? Sa'alun nas. Karena gak bawa bekal, ujung-ujungnya apa? Minta-minta sama orang lain. Ayo dong sedikit makanannya, minumannya. Kami gak bawa bekal. Fa'angzalallahu ayah. Maka kemudian Allah turunkan ayat. Fatazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kata Allah. Ketika kalian berangkat haji pun bawa bekal. Jangan gak bawa bekal. Jangan sekedar yang penting saya tawakal kepada Allah kemudian gak bawa bekal. Tapi yang benar itu bawa bekal kemudian baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang Allah perintahkan, wa tazawwadu, berbekallah. Jadi bukan langsung bertawakal kepada Allah tanpa membawa bekal, tapi yang benar bawa dulu bekal baru kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menceritakan kepada kita tentang 70.000 di kalangan umatnya yang nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bighairi hisab, ya, tanpa dihisab, di antaranya adalah wahum yatawakkaluna 'ala Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu syarat untuk masuk ke dalam surganya Allah bighairi hisab, tanpa dihisab, adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tawakal di sini adalah tawakal tadi ya, dengan didahului dengan ikhtiar. Kemudian selanjutnya tattahidul asbab wa in kana dha'ifah fi nafsiha. Kita diperintahkan untuk mengambil atau asbab, mengambil sebab atau berikhtiar walaupun itu lemah. Contohnya apa? Kisah Nabiullah Ayub alaihi salam. Di saat beliau dalam keadaan sakit yang sangat parah. Ya, karena kita tahu bagaimana ujian yang Allah berikan kepada beliau sampai seluruh tubuhnya gerogoti dengan apa? Penyakit. Dalam keadaan seperti itu beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah anugerahkan kepadanya air. Maka kemudian apa yang Allah perintahkan? Pukullah tanah dengan kaki. Walaupun ketika itu Nabi Ayub dalam kondisi lemah. Ya, walaupun mungkin kalau menurut akal kita kalau memukul kaki dengan memukul tanah dengan kaki kita ya nggak akan memancarkan. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Didahului dengan ikhtiar dulu. Ikhtiar kata Allah, mukul dulu. Setelah Nabi Ayub alaihissalam menghentakkan kakinya di tanah, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memancarkan mata air ketika itu. Ya, seperti mana kisahnya Nabi Ismail alaihissalam kan juga demikian. Ya, dimulai dengan hentakan kaki beliau, maka dinamakan Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam itu namanya itu Zam-Zam, hentakan kaki. Ya, kaki siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Begitu juga kisah
ibundanya Nabi Isa alaihissalam yaitu Maryam alaihassalam ketika dalam keadaan hamil yang sangat besar, kemudian melahirkan di sebuah pohon jauh dari penduduk, jauh dari masyarakat, dalam keadaan lemah. Apa yang Allah perintahkan ketika itu? Untuk menggoyangkan pohon korma yang ada di dekatnya saat itu. Padahal kalau Bapak Ibu sekalian, pohon korma itu kalau digoyangkan nggak bakalan jatuh buah kormanya. Ya. Dia bukan seperti pohon-pohon yang ada di negara kita. Pohon apa tuh kalau digoyangkan langsung jatuh ya kan? Kalau pohon korma enggak. Pohon apa? Pohon zeri ya. Kalau pohon korma enggak seperti itu. Kita mau goyangkan dengan tenaga super pun enggak bakalan jatuh buah kormanya. Ya. Tapi justru Allah merintahkan Maryam untuk apa? Menggoyangkan. Ini bagian dari apa? Ikhtiar. Ketika digoyangkan Maryam, kemudian alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala buah kormanya jatuh. Ini bagian dari itu. Jadi tidak serta-merta Maryam kemudian duduk istirahat Allah langsung terus jatuhkan pohon kurma, tapi ikhtiar dulu dengan cara menggoyangkan. Sama seperti Nabi Ayub tadi ketika meminta air kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta langsung Allah kasih air, tapi Allah perintahkan untuk apa? Menghentakkan kakinya dulu. Ini menunjukkan bahwasanya sebelum kita bertawakal kepada Allah, kita diperintahkan untuk apa? Ikhtiar. Ada usaha, walaupun usahanya sifatnya kecil. Ya, walaupun kadang usahanya kalau dalam kisah ini disebutkan ya nggak sesuai dengan logika kita, nggak sesuai dengan akal kita. Seorang wanita yang lemah, kita yang kuat saja ketika menggoyangkan pohon kurma nggak bakalan jatuh buah kurma, apalagi Maryam yang lemah dalam kondisi lemah saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di sini hikmahnya adalah Allah memerintahkan kepada Maryam dan juga kepada Nabi Ayub untuk apa? Ikhtiar terlebih dahulu. Ya dengan menggoyangkan pohon kurma maupun dengan menghentakkan kaki mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, Allah ya'tamid 'alaiha. Tapi kita tidak boleh bersandar dengan ikhtiar, dengan sebab. Ya, saya kalau nggak kerja di perusahaan itu nggak makan saya. Nggak boleh. Saya kudu harus kerja di perusahaan itu biar bisa makan saya. Nggak boleh. Kalau hatinya sudah bersandar kepada selain Allah itu namanya syirik. Hati-hati. Ya, jadi nggak boleh. Hati, tawakal kita hanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar tidak boleh kita sandarkan di dalam hati kita. Saya kalau nggak jualan ini nggak bakalan laku, keluarga ini nggak bakalan. Kalau hatinya sudah meyakini seperti itu tidak diperbolehkan di dalam Islam karena itu termasuk syirik. Waliyadzubillah. Ya, jadi ini Allah ya'tamid 'alaiha wa innama yaj'alu i'timaduhu 'ala Allah taala. Tetap hati kita harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahmati oleh Allah, kapan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertawakal? Ya. Secara umum dalam keadaan apapun kita diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal. Ya, dalam keadaan apapun. Ya. Baik itu dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan gembira, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada beberapa hal, ada beberapa keadaan dikhususkan di dalam hadis, di dalam ayat kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah. Yang pertama indan naum, ketika ingin tidur. Ya, jadi sebelum tidur kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah. Karena di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawaddu'a wudhu'aka lis-shalah, tsumma ittaja'a 'ala syakkikal aiman." Ketika kamu ingin tidur, maka sunnah yang pertama apa? Ambil air wudu. Kemudian setelah itu apa? Tidur dengan memiringkan ke kanan. Ini sunnahnya. Kemudian membaca doa apa? Allahumma aslamtu wajhiya ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika rugbatan wa ruhbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi unzilta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Kata Rasulullah ketika kita membaca doa tadi sebelum tidur, fa'in mitta, kemudian ketika itu Allah cabut nyawa kita di saat kita tidur, apa? Fa'anta 'alal fitrah, maka matinya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tidak memiliki dosa. Hafal enggak doa tadi? Hafal ya? Baru dengar ya doanya. Selama ini kalau sebelum tidur doanya cuma baca Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, tapi ternyata ada doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah.
Ya, panjang memang bagus doanya. Kata Rasulullah, jaminan dari Rasulullah ketika kita baca doa itu, kemudian qadarullah di saat kita tidur Allah cabut nyawa kita, kita meninggal dalam keadaan fitrah, kata Rasulullah. Dalam keadaan fitrah di sini maksudnya dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, inda nuzulil faqah. Kapan kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah? Ketika kita punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man nazalat bihi faqah, barang siapa yang punya keinginan, kemudian keinginan tadi dia sandarkan kepada manusia, kepada orang lain, lam tusaddu faqatu, maka dia tidak akan mendapatkan keinginannya. Tetapi sebaliknya, kalau dia keinginannya dia sandarkan kepada Allah, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kalau di antara bapak-bapak ada yang punya cita-cita ingin jadi presiden misalnya, enggak masalah, boleh saja. Ya, kemudian dia sandarkan kepada Allah, ya Allah, saya ingin jadi presiden, ya Allah, mudahkanlah saya supaya jadi presiden, ya Allah, misalnya. Maka insya Allah, Allah akan berikan keinginannya tadi. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, ajil au ajil. Apakah Allah memberikannya secara segera pada saat itu juga, atau mungkin Allah undur. Tunggu di waktu yang tepat baru Allah akan berikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kedua. Jadi kalau kita punya keinginan, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sandarkan kepada orang lain, jangan sandarkan kepada sesama manusia. Kalau kita sandarkan kepada sesama manusia yang ada, kita hanya mendapatkan kekecewaan. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan berikan kepada kita. Ya, seperti ya, kemarin cerita seorang ustadz yang di-share sama Pak Denny ya di grup itu kan ada kan. Udah lihat belum videonya ustadz tadi bercerita? Ya kan, Masya Allah. Ketika dia menyandarkan keinginannya kepada orang, akhirnya nggak dapat. Kemudian setelah itu dia menyesal, dia bertaubat kepada Allah. Ya Allah, aku selama ini salah, ternyata aku menyandarkan keinginanku kepada manusia dan akhirnya aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan. Barulah kemudian ketika itu dia datangi masjid, dia berdoa kepada Allah, dia sholat, kemudian memohon kepada Allah. Tidak lama kemudian tiba-tiba HP-nya berdering, ada yang ingin membeli produknya, Masya Allah. Ya, jadi sandarkan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada sesama manusia. Ya, nih. Kemudian yang selanjutnya indal i'rad anil a'da. Ya, ketika kita berpaling dari musuh. Ya, ketika ada orang yang kita takuti, yang kita khawatirkan mencelakai kita dan sebagainya, kemudian kita berpaling dari dia, mencoba untuk menjauhkan diri kita dari dirinya, dari orang tadi, ya, maka kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah perintahkan dalam surat An-Nisa ayat 81, fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Berpalinglah kalian dari mereka dan bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi wakila. Karena cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelindung bagi kalian. Kemudian idza a'radun nasa anka, selanjutnya ketika manusia berpaling dari kita, enggak ada satupun yang yang mau ngobrol dengan kita, yang mau menyapa kita, semua orang benci dengan kita, ya, maka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakallah kepada Allah. Ini yang Allah katakan, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ayat ini menceritakan tentang para nabi dan rasul ketika mereka berdakwah, kemudian umat mereka tidak mau mendengarkan dakwah mereka. Mereka justru berpaling, ya. Ibaratnya ya, nabi dan rasul tadi dicuekin, ya, tidak mau didengarkan dakwahnya. Kemudian Allah katakan apa? Faqul hasbiyallah. Maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, aku bertawakal kepada Allah dan dialah Allah Rabb arsy yang sangat agung. Kemudian yang selanjutnya inda musalamatil a'da, ketika musalamatil a'da. Apa itu musalamatil a'da? Yaitu ketika kita berdamai dengan musuh, yaitu hidup berdampingan dengan mereka, ya. Maka kemudian Allah perintahkan juga kita untuk bertawakal kepada Allah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 61, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Ya, ketika kalian melakukan perdamaian, ya, dalam tanda kutip tidak terjadi peperangan, tidak terjadi pertumpahan darah dengan orang-orang kafir, maka hendaklah kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya inda nuzulil masaib wa hululil karbi, ketika lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi mendapatkan musibah, contohnya saat ini ya di negara kita ya. Lagi banyak musibah, lagi banyak bencana alam di mana-mana.
Maka di saat inilah kita diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Ya, katakanlah bahwasanya tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya sudah dicatat oleh Allah. Ya, kemarin di khutbah Jumat saya sudah sampaikan, bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Allah sudah mencatat semuanya. Kemudian apa yang kita diperintahkan oleh Allah? Wa 'alallah wal yatawakkalil mu'minun. Kita sebagai orang-orang beriman hendaklah bertawakal kepada Allah. Tapi ingat, tawakal di sini dengan didahului dengan ikhtiar. Ya, bukan berarti tanpa ikhtiar seperti yang kemarin saya lihat di berita ketika terjadi erupsi Gunung Semeru. Ya, ketika ada Basarnas, ya, tim Basarnas berusaha untuk mengevakuasi ya penduduk supaya mereka menjauhkan diri dari ya rumah mereka karena khawatir terkena erupsi Gunung Semeru. Ada satu pondok pesantren yang kiainya nggak mau dievakuasi, ya, pimpinannya pesantren itu, dan santrinya nggak boleh dievakuasi. Dia bilang, saya sudah bertawakal kepada Allah, Allah yang akan menjaga saya. Boleh nggak seperti itu? Ya nggak boleh, itu bukan tawakal yang benar. Karena tawakal yang benar itu harus didahului dengan apa? Ikhtiar. Jadi dievakuasi dulu. Ya pergi dulu di situ, jangan mau diam di situ. Saya bertawakal kepada Allah, kalau sudah kena ya kena, kalau nggak kena ya nggak boleh. Pergi dulu, karena itu sangat berbahaya. Pergi dulu, kemudian sudah pergi, kemudian nanti qadarullah masih kena juga, ya sudah. Ya, sama seperti kemarin ketika terjadi apa wabah ya virus corona, kita diperintahkan untuk menjaga apa prokes, ya kan? Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, kemudian apalagi ketika kemarin corona lagi naik ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah mulai mereda ya. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau pada saat kemarin ada yang nggak mau pakai masker, ada yang nggak mau cuci tangan, ada yang, alhamdulillah sudah tawakal kepada Allah. Allah yang memberikan penyakit, kenapa kita harus takut? Ya, bukan seperti itu. Ikhtiar yang benar itu, tawakal yang benar itu harus didahului dengan ikhtiar. Ya, pakai masker dulu, kemudian cuci tangan dulu dan sebagainya. Tapi nanti kalau ternyata qadarullah kena juga, ya sudah. Ya, itu bagian dari ujian yang Allah berikan. Nih. Kemudian yang selanjutnya indal khuruji minal manzil, ya, ketika keluar rumah kita diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, idza kharaja rajul min baitihi bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau bapak-bapak keluar rumah baca doa ini. Kalau sudah baca doa ini, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, setan tidak akan mengganggu nanti di luar. Jadi kalau setan mau mengganggu, dalam hadis Rasulullah mengatakan, wah, nggak mungkin kita akan mengganggu dia karena dia sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kita keluar rumah nggak baca doa, ya mohon maaf, di luar banyak sekali gangguan dari setan, ya kan. Maka sebelum keluar rumah baca doa dulu. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi ya beberapa keadaan kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekali lagi secara umum dalam keadaan apapun kita diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tsamaratu tawakal. Apa buah dari tawakal? Yang pertama an-nasru, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Ini yang Allah janjikan dalam surat Ali Imran ayat 160. Ya, siapapun di antara hamba-hambanya yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjanjikan pertolongan dan kemenangan kepadanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan dijaga oleh Allah dari gangguan setan. Ya, kayak tadi ya, ketika keluar rumah baca doa tadi, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka insya Allah di luar rumah tidak akan diganggu sama setan. Ya, baik itu setan dari bangsa jin maupun setan dari bangsa manusia. Kemudian yang ketiga asy-syaja'ah, ketika kita bertawakal kepada Allah, kita akan memiliki jiwa apa? Berani, enggak takut. Ya, dalam keadaan apapun enggak takut. Lagi di tempat yang sepi ya, di kuburan misalnya enggak takut. Ya, lagi di tempat yang sepi yang kata orang katanya angker tempatnya, kita enggak takut. Kenapa? Karena tawakal kita kepada Allah sangat kuat. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah apa? Ar-rizqu. Allah akan melapangkan rezeki kita. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaqut thair." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal,
maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti mana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Tagdu himasan wa taruhu bitonan. Ketika dia keluar dari sarangnya pagi hari dalam keadaan apa? Lapar. Sore hari dia kembali ke sarangnya dalam keadaan apa? Kenyang. Kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tentu didahului dengan ikhtiar. Burung tadi ikhtiar dah, ikhtiar dia. Dia enggak mendekam di sarangnya terus sambil nunggu makanan jatuh dari langit. Enggak, dia keluar cari makanan. Begitu juga kita. Kalau kita ikhtiar di dalam mencari rezeki, maka insya Allah akan memberikan kita rezeki. Jadi nggak bisa kita tunggu di rumah, nggak mau kerja, ya sama istrinya disuruh Pak, ayo dong kerja Pak. Duduk aja di rumah kan rezeki itu udah jaminan dari Allah, yakin dah pasti nanti Allah turunkan rezeki. Nggak bisa seperti itu, ya kan? Harus keluar kerja, cari kerja, ya berangkat pagi-pagi hari cari kerja, ya kan? Apalagi di pagi hari ini adalah, ya Allah membukakan pintu rezeki. Jadi jangan mendekam di rumah saja, keluar cari rezeki. Ini seperti mana seekor burung tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya dalilun ala sidqil iman. Ya, tawakal itu adalah sebagai apa? Dalil, bukti tentang kebenaran iman seseorang. Ya, ini yang Allah katakan dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Salah satu dari tanda orang yang benar-benar iman kepada Allah adalah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya al-kifayah wal himayah wal riayah. Orang yang bertawakal kepada Allah dia akan mendapatkan kecukupan dari Allah, dia akan mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah At-Tolak ayat yang ketiga Allah katakan apa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhan. Allah akan mencukupi kebutuhan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia. Tidak mungkin. Pasti Allah akan mencukupi kebutuhan. Kemudian dalam surat yang lain, wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha azizun hakim, ya, dalam surat Al-Anfal ayat 49. Kemudian yang ketujuh, nailu mahabbatillah. Orang yang bertawakal kepada Allah akan mendapatkan apa? Kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat 159, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian yang terakhir, a'dhamu thamratuhu jannatullah. Ya, pahala yang besar yang Allah berikan kepada orang yang bertawakal apa? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, pernah suatu hari Rasulullah SAW mengatakan, ya, ada di antara tadi yang saya sudah katakan di awal 70.000 umat beliau yang dimaksudkan oleh yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa dihisab. Bi ghairi hisab, 70.000. Ketika Rasulullah mengatakan demikian, kemudian Rasulullah langsung keluar dari masjid, beliau pulang ke rumahnya. Pada saat itu para sahabat bertanya-tanya, siapa 70.000 ini? Jangan-jangan kita para sahabat Rasulullah. Jangan-jangan orang-orang yang dulu awal-awal masuk Islam. Jangan-jangan terus dalam keadaan mereka sedang berbicara seperti itu, kemudian Rasulullah datang. Rasulullah datang lagi dan mengatakan kepada mereka, apa yang kalian bicarakan? Apa yang kalian omongkan? Apa yang kalian obrolkan? Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami mengobrol, ya membicarakan tentang apa yang kau katakan tadi, 70.000 umatmu yang masuk surga tanpa dihisab. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, mau tahu siapa mereka? Rasulullah memberikan syarat. Yang pertama, alladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Ya. Jadi nggak pernah minta dirinya untuk diruqyah. Datang ke ahli ruqyah, tolong dong ruqyah saya, enggak. Maka di dalam Islam itu sebenarnya ruqyah paling baik itu meruqyah diri sendiri. Ya, jadi bukan minta orang lain untuk meruqyah kita, tapi kita ruqyah diri kita sendiri. Dengan membaca Al-Quran, dengan membaca doa-doa, dengan membaca zikir dan sebagainya. Itu yang paling baik. Bukan minta orang lain yang meruqyah kita. Tolong dong ruqyah saya, kok saya kayaknya susah banget nih bangun paginya misalnya. Enggak, bukan seperti itu. Ya, la yastarqun, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala yaktawun, dan mereka tidak pernah berobat dengan al-kai. Apa itu al-kai? Yaitu dengan besi panas. Kalau zaman dulu kan ada sistem pengobatan dengan menggunakan besi panas.
Ya, kalau zaman sekarang ada yang mengkiaskan dengan laser, ya. Dengan laser ya, tahu kan laser ya? Laser itu kan apa kayak besi ya kan? Percikan apa besi atau panas ya. Kemudian wala yatatayyarun. Syarat yang ketiga adalah yatatayyarun, dia tidak pernah tiaroh. Apa itu tiaroh? Meyakini ya, tahayul ya, urufat dan sebagainya, kupu-kupu masuk ke rumah tandanya akan ada apa? Tamu. Kemudian apalagi ya, kemudian meyakini wah ini tanggal cantik, kalau mau nikahkan anaknya harus kudu tanggal ini, karena kalau tanggal ini pernikahannya nanti akan langgeng, kalau tanggal ini enggak langgeng, enggak. Itu namanya tatoyur. Dan itu termasuk syirik, tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, nih. Kemudian yang terakhir syaratnya wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia senantiasa bertawakal kepada Allah. Ini 4 syarat yang diberikan oleh Rasulullah. Jika kita memenuhi 4 syarat tadi, insya Allah Ta'ala kita akan masuk ke dalam surganya Allah bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Pingin jamaah sekalian masuk surga tanpa dihisab? Pingin enggak? Penuhi 4 syarat tadi kata Rasulullah. Yang pertama, la yastarkun. Yang kedua, la yaktawun. Yang ketiga, la yatatayyarun. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkal. 4 cara. 4 syarat ini penuhi dulu, insya Allah yadkhulunal jannah bighairi hisab. Kita akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Tapi kalau Rasulullah 70.000 terbatas dong. Para ulama mengatakan 70.000 ini bisa lebih, dalam tanda kutip, kalau dia membawa orang lain bisa lebih dari itu. Jadi tidak terbatas 70.000. Dan ini Rasulullah mengatakan terbuka untuk umum, bukan hanya para sahabatnya saja. Ya, siapapun di antara umat beliau, ya, bukan hanya para sahabat beliau saja. Siapapun umat Rasulullah yang memenuhi 4 syarat tadi, maka insya Allah dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bi ghairi hisab. Mudah-mudahan ya kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk di antara 70.000 orang tadi yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas paparan kajiannya untuk tawakal. Silakan jika ada pertanyaan untuk interaktif ini supaya ya silakan Pak. Permasalahannya kan kita nggak tahu nih ikhtiar apa yang sebenarnya paling cocok untuk diri kita. Karena tadi dicontohkan kan kalau Siti Maryam menggoyang-goyangkan, kemudian Nabi Ayub menghentakkan kaki, itu kan semua petunjuk dari Allah. Sementara kita kan nggak tahu nih. Nah, bagaimana cara memilih? Apakah kita harus berdagang gorengan atau misalkan ini kan ada yang mau pensiun masalahnya, jadi kira-kira ikhtiar apa yang harus kita lakukan memilih ikhtiar, setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ketua, jazakallah khairan. Yang jelas yang pertama ikhtiar yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini syarat yang pertama. Ya, jadi ikhtiar yang harus kita pilih adalah ikhtiar yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, mohon maaf, ya, ada seorang maling dia nyuri barang, kemudian dia dapat barangnya, kemudian dibilang ini ikhtiar saya, ya kan, dapat rezeki. Ini usaha saya dalam mencari rezeki, itu nggak boleh, ya, itu ikhtiar yang salah. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak melanggar syariat Islam. Ya, jadi ikhtiar yang halal, ya, bukan ikhtiar yang haram, ya. Kalau ikhtiar yang haram itu tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua, ya, tentu di dalam berikhtiar kita juga boleh bertanya kepada orang yang punya ilmu dalam masalah ini, ya, orang punya pengalaman dan ilmu. Misalnya kalau kita ingin berdagang, ya kita tanyakan kepada para pedagang-pedagang kira-kira dagangan apa yang cocok di sekitar sini, ya. Nggak masalah, boleh, ya. Mungkin dagangan gorengan boleh, misalnya dagang apa, baju atau dagang apa, atau mungkin zaman sekarang orang lebih lari ke market online, ya kan, ya silakan, nggak masalah, itu juga bagian dari ikhtiar, ya, boleh. Tapi sekali lagi yang tidak diperbolehkan yang ketiga adalah ketika kita menyandarkan hati kita kepada ikhtiar yang kita lakukan, itu yang nggak boleh. Jadi seakan-akan kita menyatakan dengan berdagang seperti itu, wah pasti rezeki kita akan lancar, atau dagang ini pasti nggak lancar, itu yang nggak boleh. Ya, hatinya itu yang nggak boleh disandarkan. Tapi kalau secara, ya,
pekerjaan silakan. Kemudian ketika kita merasakan oh ternyata dagang ini nggak laku, kita ganti yang lain, ya silakan, nggak masalah. Yang penting hati kita harus kita jaga, jangan sampai menyandarkan kepada ikhtiar kita, tapi tetap kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu, Pak. Jazakallahu khair. Ada lagi yang lain, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Pertanyaan hampir senada dengan ketua tadi, tapi bentuknya beda. Kalau kisah pertama, kedua, ketiga Rasulullah dengan dua ulama tadi, mereka tidak ada ikhtiar. Tapi kisah yang Rasulullah dengan orang Badui tadi, ikhtiar dulu baru ini. Pertanyaan saya, jadi ikhtiar, tawakal, ikhtiar, atau bersama-sama? Kapan itu dipakainya? Kapan kita harus tawakal saja? Kapan kita harus ikhtiar dulu baru tawakal? Atau ikhtiar dan tawakal bersamaan? Terima kasih Ustaz. Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Jazakallah khairan Pak Haji. Yang pertama, kapan kita harus bertawakal saja tanpa ikhtiar? Kemudian yang kedua, kapan kita ikhtiar dan tawakal? Ikhtiar dulu kemudian tawakal. Yang ketiga, kapan ikhtiar dan tawakal itu berjalan bersama-sama? Ya, yang pertama ikhtiar itu bagian ketaatan kepada Allah. Jadi tidak semua kondisi, benar tadi dalam kisah disebutkan, tidak semua kondisi itu ya namanya tawakal itu harus didahului dengan ikhtiar. Kayak seorang ulama tadi ketika dimasukkan ke dalam kandang singa, dia tidak berikhtiar melawan singa dulu, enggak. Nah, tapi dalam kondisi seperti itu memang ketika di saat memang sudah nggak ada lagi ikhtiar, dia nggak ada lagi ikhtiar untuk apa? Dia mau lawan singa pun nggak bakalan menang dalam tanda kutip ya secara logika. Maka di saat itulah tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala kuat. Dalam kondisi seperti itu. Kapan kita diperintahkan hanya untuk misalnya bertawakal saja ketika dalam kondisi memang sudah nggak bisa untuk ikhtiar lagi. Contohnya tadi, ya kan? Misalnya juga ketika kita dalam kondisi di rumah kejepit, tiba-tiba qadarullah wa masya'afa'ala, Allah mendatangkan bencana secara tiba-tiba. Banjir misalnya, tiba-tiba langsung masuk ke rumah kita tanpa kita sadari, tanpa kita diberikan peringatan sebelumnya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita berikhtiar pun di saat seperti itu kan sudah tidak memungkinkan. Maka di saat itulah kita cukup menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal kepada Allah. Ya hasbiyallah, ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya sudah, karena sudah nggak mungkin lagi untuk ikhtiar. Kita mau pergi pun sudah banjir ini sudah datang. Ya kita mau mindahkan barang pun sudah basah semua misalnya. Ya seperti kemarin yang terjadi ketika gempa di Cianjur kan demikian. Orang lagi tidur, lagi istirahat, kemudian qadarullah langsung terjadi gempa, nggak ada peringatan sebelumnya. Kecuali kalau ada peringatan sebelumnya, seperti yang terjadi di erupsi Gunung Semeru kan ada peringatan. Ayo peringatan nih erupsi ini bahaya. Maka kemudian Basarnas memerintahkan masyarakat yang tinggal di situ untuk ya pergi untuk dievakuasi. Nah, itu masih ada kesempatan untuk ikhtiar. Tapi kalau memang sudah nggak ada lagi kesempatan untuk ikhtiar, barulah di saat itu kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih ada kesempatan untuk berikhtiar, ya kita ikhtiar dulu. Ikhtiar dulu baru kemudian tawakal kepada Allah. Contohnya dalam mencari rezeki, ya kan? Kemudian dalam berobat dan sebagainya. Itu kan masih ada kesempatan untuk berikhtiar. Ya, maka kalau orang misalnya naik kendaraan kemudian langsung qadarullah kecelakaan, di saat sudah sakaratul kan nggak mungkin dia tiba-tiba berikhtiar harus berobat dulu. Dalam kondisi sudah kritis saat itu misalnya langsung Allah mencabut nyawanya, maka di saat itulah dia hanya bertawakal kepada Allah. Tapi kalau dia masih ada kesempatan untuk berikhtiar, maka dia harus berikhtiar dulu. Ya. Kemudian kapan ikhtiar dan tawakal itu berjalan berbarengan? Ya, jika memang bisa berbarengan, contohnya dalam mencari rezeki. Sambil kita ketika keluar rumah, ikhtiar mencari rezeki, kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah, ini bagian dari usaha saya di dalam mencari rezeki. Ya, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Ya sambil keluar rumah, pedagang bakso keliling kampung, ya sambil berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu Pak Haji. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan, boleh deh masih kasih ekstra. Hah? Udah pasti. Udah ngerti. Ada lagi silakan. Kalau ada yang bertanya. Baik, tidak ada ya. Sudah pada tawakal tadi. Sudah tawakal. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan kembali, terakhir yang ingin kami sampaikan, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, kita renungkan
Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, atau mohon maaf kalau seandainya belum, mari kita bertawakal kepada Allah. Apakah selama ini kita masih menyandarkan hati kita kepada selain Allah, ya, kepada perusahaan yang kita bernaung di bawahnya, kepada pemerintah ya yang kita bernaung di bawahnya kalau seandainya kita PNS misalnya, kepada konsumen yang ketika kita berdagang kita berusaha misalnya, atau mungkin kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengintrospeksi, mempertanyakan kembali diri kita. Kalau seandainya selama ini kita masih menyandarkan hati kita kepada selain Allah, mari segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita sandarkan hati kita hanya kepada Allah ya, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak-bapak semuanya, jamaah sekalian. Semoga Allah balas dengan kebaikan berlipat-lipat. Jazakumullah khairal jaza. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.